wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Alhamdulillah kalau kabar Ananda semua baik. Apakah benar ini kelas 8C? Oke, baik. Hari ini pelajaran bimbingan konseling ya Anda semua. Oke, baik. Baik Anda semua, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar bisa berjalan penuh dengan hikmat. Ayo, ada yang ingin memimpin doa di kelas ini Anda semua? Oh, tidak ada mau. Oke, baik. Di sini ketua kelasnya siapa ya Anda semua? Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai proses belajar mengajarnya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelasnya telah memimpin doa. Oke, baik Anda semua. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, perkenalkan nama Bapak yaitu Singgi Kurniawan. Anda semua bisa memanggil Pak Singgi atau senyaman Anda semua. Apabila Anda ketemu di luar kelas atau dimanapun, jangan sungkan atau malu untuk menyapa atau menegur Bapak. Oke, baik Anda semua. Kita akan memulai proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita memulai proses mengajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu nama-nama yang ada di kelas ini. Baik, apabila Anda namanya dipanggil, silakan Anda acungkan tangan terlebih dahulu dan bilang hadir. Apakah sampai sini bisa dipahami Anda semua? Oke, baik. Bapak mulai absennya Anda semua. Oke, Aurel hadir. Ya, baik. Anissa, oke, hadir. Bobby, oke, hadir. Selanjutnya Bagas, ya, ya, hadir. Cika, hadir. Chandra, hadir. Diki, hadir. Ya, baik. Terus Noval, oke, baik. Yasmin, oke. Jian, hadir. Oh ya, baik. Jivana, hadir. Alhamdulillah Anda semua hari ini hadir semua ya Anda. Baik, Anda semua, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya Anda semua udah pernah mengikuti bimbingan klasikal atau mengetahui bimbingan klasikal itu apa? Oke, baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bimbingan klasikal itu apa. Yaitu layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru bimbingan konseling atau konselor kepada sejumlah kelompok peserta didik di kelas ini. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman diri dan orang lain serta perubahan sikap dengan menggunakan media dan dinamika kelompok. Nah, sampai sini apakah Anda semua sudah memahaminya? Alhamdulillah kalau sudah paham Anda semua. Nah, sekarang sebelum layanan ini bimbingan konseling dimulai, Bapak meminta Anda semua untuk membuat kelompok. Nah, dalam satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, di kelas ini paskan jumlah peserta didiknya yaitu ada 40 orang. Nah, cara sistem pembagian kelompoknya yaitu Anda menghitung 1 sampai 5 dan seterusnya sampai menjadi 4 kelompok. Silakan dimulai Anda semua. Anda tahu tidak kenapa Bapak membuat
atau menyuruh anak-anak semua membuat kelompok. Nah, karena pada pagi hari ini Bapak akan menggunakan mode pembelajaran Discover Learning dalam bimbingan klasikal. Nah, mode pembelajaran Discover Learning yaitu dapat peserta didik terlibat aktif dalam proses layanan yang diberikan. Yang dua, bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berada dan kreatif. Yang keempat, menemukan konsep komunikasi yang efektif. Yang kelima, menemukan gaya komunikasi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Baik, dilanjut ya Anda semua. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan topik yaitu keefektifan komunikasi antar pribadi. Nah, tujuan topik keefektifan komunikasi antar pribadi yaitu pertama agar peserta didik mengenal dan mengetahui ciri dan komunikasi yang efektif antar pribadi. Yang kedua, agar peserta didik mengembangkan secara optimal komunikasi yang efektif antar pribadi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan komunikasi antar pribadi dengan orang lain. Karena Anda semua, apakah sampai sini sudah dipahami? Paham. Oke, baik Anda semua, kita lanjut langsung masuk ke materi. Oke, silakan diperhatikan ya Anda semua. Oke, baik Anda semua, ini materi bimbingan klasikal pada hari ini, yaitu topiknya ciri dan keefektifan komunikasi antar pribadi. Nah, anak-anak semua ada yang tahu nggak sih komunikasi itu apa? Oh ya, silakan. Nah, komunikasi menurut saya hubungan interaksi antara orang lain. Oke, bagus. Terima kasih Aurel yang sebelah sana. Ada lagi yang mengetahui komunikasi itu apa? Oke, silakan. Hubungan yang efektif antara dua arah, antara komunikan dan komunikator. Oke, baik. Terima kasih, bagus. Nah, anak-anak semua, ada yang tahu gak sih perbedaannya komunikan dan komunikator itu apa? Oh, tidak ada yang tahu ya, anak-anak semua. Oke. Baik, Bapak akan jelas komunikan dan komunikator. Yaitu komunikan, yaitu seseorang yang menerima pesan. Nah, sedangkan komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Nah, sedangkan komunikan itu yang menerima pesan. Sampai sini dipahami Anda semua? Oke, baik. Di dalam topik keefektifan komunikasi antar pribadi ada beberapa materi yang Bapak akan sampaikan kepada Anda semua. Yang pertama yaitu keefektifan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi antar pribadi, kemampuan menyimak dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya keefektifan membuka diri. Selanjutnya yang materi pertama yaitu keefektifan komunikasi antar pribadi. Nah, ciri-ciri keefektifan komunikasi antar pribadi menurut Kumar Wiranto tahun 2005 halaman 36 dan Devita Subiono 2005 halaman 4, yaitu ada beberapa ciri-ciri keefektifan komunikasi antar pribadi itu efektif, yaitu pertama ada keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan atau kesamaan equality. Nah, pertama yang Bapak akan bahas yaitu keterbukaan. Keterbukaan yaitu kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya empati yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, contohnya apabila teman-teman Anda semua misalkan mendengarkan cerita atau berkomunikasi antar sesama lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, Anda semua bisa memberikan empati dari apa yang kawan bicara atau komunikannya ceritakan atau diberikan informasi kepada Anda semua. Nah, selanjutnya ada dukungan. Dukungan itu situasi yang terbuka untuk komunikasi yang berlangsung agar efektif. Nah, di dukungan ini yaitu kita dalam melakukan komunikasi antar
komunikan dan komunikator, yaitu harus adanya dukungan satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu ada rasa positif. Rasa positif yaitu seseorang harus memiliki perasaan positif, perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain, lebih aktif, berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Nah, selanjutnya ada kesetaraan atau kesamaan. Nah, di sini yaitu ada pengakuan secara diam-diam. Jadi tidak ada perbedaan dengan siapapun Ananda berbicara atau berkomunikasi. Selanjutnya, oke baik, Ananda semua. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada status efek, yaitu status efek adanya perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Nah, jadi di sini apabila Ananda berbicara dengan ibu guru, teman lebih dewasa, pasti teman-teman pernah mengalami sungkan, malu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mempengaruhi keefektifan komunikasi antar pribadi itu terjadi, yaitu faktor semastik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. Selanjutnya ada perceptual distortion, yaitu sudut pandang yang berbeda atau sempit. Selanjutnya ada cultural difference. Nah, cultural difference ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan faktor bahasa, budaya, dan kultur. Nah, biasanya kan apabila Anda semua berbicara atau berkomunikasi dengan lawan bicara itu beda bahasa, pasti teman-teman sulit untuk memahami bahasa tersebut. Contohnya misalkan Ananda itu orang Jawa, nah terus teman Ananda yang diajak berkomunikasi yaitu orang Sunda. Nah, itu kan sulit untuk kita memahaminya dari segi bahasa. Nah, selanjutnya ada physical distraction, yaitu hambatan disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses komunikasi yang sedang berlangsung. Contohnya seperti suara riuh, berisik, hujan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada poor choice of communication channels, yaitu gangguan disebabkan media yang digunakan saat komunikasi antar pribadi. Nah, biasanya kan Anda semua biasa berkomunikasi melalui WhatsApp group, nah atau biasa telepon via WhatsApp group. Nah, biasanya kan ada kendala tuh, yaitu dari kendala sinyal, suara yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi ketidakefektifan komunikasi antar pribadi yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya no feedback. Nah, no feedback ini tidak ada timbal balik atau respon balik dari lawan bicara kita. Nah, itu bisa mempengaruhi ketidakefektifan komunikasi antar pribadi itu terjadi. Selanjutnya ada video tentang ketidakefektifan komunikasi. Silakan disimak Anda semua. Halo, Pak Riswandi ya? Sukirman saya. Supriman. Sukirman saya. Supriman. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Ya, gue lupa bawa powerbank. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Get low when the whistle go. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Itu PR cara ngerjainnya gimana sih? Lu tau gak kemarin Angkasa itu ngeband bareng Armada, terus armadanya jatuh ganti ke Sukabumi. Sukabumi itu ada Sawarna itu memiliki
lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? 你无可能死，你无我你干啊？我你去下。 lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Sudah, Naruto, Kakashi, Wakashimasu. Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Animasyo, opa, ojo, animasyo, opa, ojo, coba. Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Belum nih gua. Mengungat apaan? Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Komm schon. Ich hätte einfach sitzen bleiben sollen. Aber es war, als wäre zwischen uns ein unsichtbares Seil. Er erzählte mir, wie er zum Hacken gekommen war. Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Lu udah ngerjain tugas Faris Wandi belum? Kemampuan menyimak dalam komunikasi antar pribadi. Menurut Kahneman tahun 1973, kemampuan menyimak dalam memperhatikan pesan dipengaruhi oleh energi atensi. Yang pertama yaitu beban mental. Semakin banyak beban pada seseorang, maka akan semakin terbatas energi atensi seseorang tersebut. Nah, selanjutnya tindakan di luar kesadaran. Tindakan di luar kesadaran, misalkan orang akan lebih fokus memperhatikan ketika namanya disebut dalam sebuah pesan yang dia dengar. Selanjutnya yaitu ada keputusan yang disadari. Nah, keputusan yang disadari yaitu misalnya kita cenderung
memperhatikan pesan yang disampaikan oleh atasan atau guru yang disampaikan oleh teman kita sendiri. Jadi kita lebih menyadari mana arus yang lebih kita dengar saat berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ada materi tentang keefektifan membuka diri, manfaat membuka diri, hambatan untuk membuka diri, rambu-rambu dalam mengungkapkan diri, definisi membuka diri. Selanjutnya membuka diri atau self disclosure adalah mengungkap reaksi atau tanggapan terhadap situasi yang sedang dihadapi setelah memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan di masa kini tersebut. Selanjutnya, hambatan untuk membuka diri menurut Nilam Widyarani yaitu ada dua perasaan tertekan, merasa berbeda dengan orang lain. Nah, menurut selanjutnya ada rambu-rambu dalam mengungkapkan diri agar hubungan menjadi efektif. Menurut Nilam Widyarani tahun 2009 halaman 100 sampai 102 yaitu adapun rambu-rambu dalam mengungkapkan diri agar hubungan menjadi efektif. Yang pertama, semakin diperluas dan diperdalam. Yang kedua, lebih mengungkapkan perasaan diri pada fakta. Yang ketiga, fokus pada masa kini bukan masa lampau. Dan selanjutnya adanya timbal balik antara komunikan dan komunikator. Nah, menurut Johnson dalam subjeknya memberikan beberapa kiat-kiat untuk memberikan umpan balik yang tidak bersifat mengancam. Yang pertama ada umpan balik kita arahkan pada perilaku bukan pada pribadi perilaku tersebut. Nah, yang selanjutnya ada umpan balik kita ungkapkan dalam bentuk deskripsi atau lukisan. Selanjutnya ada umpan balik kita pusatkan pada perilakunya. Selanjutnya umpan balik diberikan segera tanpa tidak ditunda-tunda. Selanjutnya ada umpan balik kita sampaikan dalam bentuk upaya berbagi perasaan. Nah, selanjutnya sebaiknya kita tidak memaksakan umpan balik kepada orang lain. Selanjutnya ada sebaiknya umpan balik jangan digelondongkan sampai melebihi batas kemampuan penerima pesan itu sendiri atau komunikan. Nah, selanjutnya sebaiknya yang terakhir sebaiknya umpan balik kita arahkan kepada perbuatan yang dapat diubah. Oke, selanjutnya menurut Johnson dalam aktifnya tahun 1900 beberapa dampak dan manfaat membuka diri terhadap hubungan antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua orang. Nah, yang kedua, semakin kita bersikap terbuka kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung memiliki sifat terbuka, terus kompeten, ekstrovert, fleksibel, adaptif, dan intelijen. Nah, selanjutnya ada membuka diri merupakan dasar relasi komunikasi intim dengan diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir yaitu ada membuka diri berarti bersikap realistis, maka pembukaan diri harus jujur, tulus, dan autentik. Selanjutnya ada beberapa hadis yang menyangkutkan dalam topik pembahasan ini, yaitu hadis yang beriwayat setiap umatku dimanfaatkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini ada hadis menutupi
aib saudaramu, jangan justru kamu bongkar kepada siapapun. Yang berartikan dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, baik kan Anda semua, materi hari ini sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Anda semua? Tidak. Oke, alhamdulillah kalau Anda semua sudah memahami apa itu keefektifan komunikasi antar pribadi, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatannya, dan bagaimana tips kiat-kiat untuk membangun keefektifan komunikasi antar pribadi itu terjadi, dan membuka diri itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, tadi kan sudah dibahas. Nah, sekarang Bapak meminta perwakilan setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda semua dari setiap kelompoknya. Silakan, ada yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusi bersama kelompoknya? Oh ya, silakan. Kelompok 2 tadi bersemangat sekali ya untuk ingin mengacungkan tangan. Silakan kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Sangat bagus sekali presentasinya. Ada lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari materi yang tadi Bapak sudah sampaikan? Oh iya, silakan kelompok 1. Oh iya, silakan kelompok 1. Oh iya. Ya, terima kasih kelompok 1, bagus sekali atas presentasinya. Oke, Ananda, sudah semua mempresentasikan materi yang tadi kita bahas dari setiap kelompoknya. Kegiatan bimbingan konseling pada hari ini akan segera berakhir. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar hari ini penuh dengan manfaat dan bisa Anda semua diterapkan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Anda semua, Bapak pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.